Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada edukasi virtual kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sibu, di mana sibu itu sendiri diambil dari kata dagu sibu. Nah, kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh beberapa narasumber dari tenaga kesehatan. Yang pertama ada Muhimah Falasifa, yang kedua Siti Nurhalisah, yang ketiga Firiski Baroka, dan yang terakhir Titania Ramadhanianti. Dan di tengah-tengah acara nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Langsung aja ya ke pembahasan yang pertama. Untuk dagu sibu sendiri atau sibu sendiri itu apa sih artinya? Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu sibu. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nisrin tadi, sibu diambil dari kata dagu sibu, yang berarti si adalah simpan dan bu adalah buang. Gimana kita akan menjelaskan tentang edukasi tentang penyimpanan dan pembuangan obat yang baik dan benar. Untuk pencetus pertama kali, siapa yang mencetuskan dagu sibu? Untuk pencetusnya yaitu IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia, yaitu salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi dan juga jurusan Fitokimia di Universitas Erlangga Surabaya. Tujuan utama pembuatan gugusan dagu sibu itu apa? Untuk tujuan utamanya bagi masyarakat. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat karena berdasarkan isu dan riset tentang penyimpanan dan pembuangan obat yang dilakukan masyarakat selama ini masih banyak kesalahan yang fatal. Oh, kesalahan yang fatal seperti apa yang masih sering terjadi? Kesalahan yang fatal itu kebanyakan kelompok-kelompok yang memanfaatkan limbah obat yang akan dijual kembali dengan memasukkan bahan obat tersebut. Jadi sarannya untuk masyarakat gimana cara menyimpan dan membuang obat yang baik dan yang benar? Untuk penyimpanan sendiri, agar obat bisa digunakan hingga masa kadaluarsanya, kita harus memperhatikan cara penyimpanan yang sesuai dan petunjuk penyimpanan yang tepat. Yang pertama, simpan di tempat obat yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian kering dan tidak lembab. Yang kedua, perlu diperhatikan pula tempat penyimpanan yang jauh dari jangkauan anak-anak. Sebagian besar kemasan obat mencantumkan kondisi ideal penyimpanan masing-masing obat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah simpanlah obat sesuai dengan kemasan aslinya dan pastikan obat tersebut tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi. Untuk pembuangan obat sendiri, adapun ciri-ciri obat yang telah rusak ataupun yang sudah expired, yaitu berubah warna, berubah bau, berubah rasa, melewati tanggal ED, maka harus dibuang dengan cara yang benar. Untuk sediaan tablet, kaplet, dan kapsul, itu harus dihancurkan terlebih dahulu, kemudian bungkusnya dapat dibuang di sampah. Untuk sediaan sirup, cairannya harus dibuang di kloset, lalu botolnya dapat dihancurkan atau dibuang di tempat sampah. Untuk khusus sediaan sirup antibiotik harus dibuang beserta botolnya di kloset. Untuk label-label yang tertempel di obat juga harus dibuang. Untuk agar tidak ada salah penggunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini saya kedatangan 2, itu Mbak Marmi sama Mbak Alrima. Sebenarnya udah pernah tahu nggak? Ya, sudah pernah dengar sih. Terus sering melihat di poster-poster yang ditempel di apotik atau media sosial gitu. Terus tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Tapi sejauh ini saya melihat keadaan masyarakat saat ini masih banyak yang belum menerapkan konsep dagu sibu tersebut ya. Jadi agak kurang paham lah isinya poster tersebut apa gitu. Kalau boleh tahu untuk Mbak Marmi sendiri masih sering ngelakuin kesalahan-kesalahan dalam menyimpan atau membuang obat misalnya, atau memang ada yang belum diketahui cara membuang obat yang baik? Seringnya Atau sih seperti lupa ya. apa? Seperti Seringnya tuh lupa, selama ini. lupa nyimpen yang benar, terus sembarangan buang di sampah gitu aja sih, sering lupa. Sering lupa. Kalau untuk Mbak Alrima sendiri, saran dari sudut pandang masyarakat agar kejadian kayak misal kesalahan atau kekeliruan atau yang lain-lain biar nggak terulang kembali, gimana sarannya? Saran saya lebih ditekankan lagi, soalnya masalah ini juga bukan masalah yang main-main ya, supaya kedepannya masyarakat juga lebih paham dan lebih ngerti. Nah, sekarang biar masyarakat lebih bisa menerapkan konsep ini, bisa dijelaskan barangkali bahaya tidak menerapkan konsep dagu sibu itu sendiri apa? Kalau tidak menerapkan konsep dagu sibu dari awal, sudah pasti itu sudah sangat berbahaya. Karena dari cara mendapatkan obat, menggunakan obat, menyimpannya, membuangnya itu juga sudah salah. Karena nantinya pada akhirnya bukan malah menyembuhkan, tapi bisa menyebabkan keracunan seperti itu. Karena mendapatkannya udah dapat barang palsu, menggunakannya udah salah, menyimpannya pun sudah salah. Otomatis kan obat nanti itu rusak, jadi dia sudah tidak berefek lagi karena bahannya udah tidak stabil isinya seperti itu karena penyimpanannya udah salah. Dan untuk pembuangannya sendiri kalau udah salah nanti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bakalan memungutnya atau menjual lagi. Maka dari itu kita sebagai apoteker juga harus memberikan edukasi kepada pasien untuk menjelaskan lebih paham. Kalau ada yang belum paham mungkin bisa dimintain nomor telepon atau nomor WhatsApp biar bisa edukasi lewat WhatsApp seperti itu, lebih lengkapnya. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang terakhir, saran dari tenaga teknis kesehatan atau dari Mbak tenaga teknis kesehatan, saran untuk masyarakat agar lebih hati-hati bisa disampaikan? Kalau saran dari saya, sebaiknya untuk masyarakat sekitar yang mau membeli obat itu sendiri harus benar-benar diperhatikan bagaimana penerapan dari dagu sibu itu tersebut. Kayak seperti kayak misalnya dapat dari mana obat itu dibeli, kemudian cara penggunaannya harus yang tepat dan benar. Kemudian simpan dan buangnya harus benar-benar diperhatikan juga dan ditanyakan langsung kepada dokter ataupun apoteker. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saat ini kita udah sampai di sesi yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber yang udah meluangkan waktunya di edukasi virtual kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.